محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Hikam Ibnu Athaillah oleh Mbah Soleh Darat, hikam ke 114. Kalau dalam teks aslinya 114, atau kalau dalam mukhtasarnya hikam ke 81. Kalau dalam kitab 114. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafilu iza asbaha nazara maza yaf'alu wal akilu yanzuru maza yaf'alullahu bihi. Al-ghafilu, adapun orang yang lupa kepada Allah, atau al-jahil billah, orang yang tidak mengerti, orang yang tidak tahu Allah. Iza asbaha, itu jika pagi hari, siapa si ghafil. Iza asbaha, jika pagi hari, siapa si ghafil. Nazara, maka melihat siapa si ghafil. Maza yaf'alu, apa yang akan dikerjakan. Maza yaf'alu, apa yang akan mengerjakan siapa si ghafil. Wal akilu, dan adapun orang yang berakal. Wal akilu, dan adapun orang yang berakal, itu yang zuru, dapat melihat siapa si itu yang zuru, melihat siapa si akil. Maza yaf'alu, maza apa yaf'alu yang melakukan. Allah, siapa Allah, bihi dengan akil. Al-ghafil adalah al-jahilu billah. Ghafil ini orang yang jahil kepada Allah, orang yang tidak tahu Allah. Walau kasura zikrahu bil lisan, sekalipun zikir lisannya banyak, sering zikir lisannya ini banyak, itu dia disebut dengan ghafil. Kenapa? Karena
dia tidak mengerti Allah. Al-jahil billah, orang yang tidak paham, tidak mengerti Allah. Meskipun zikir lisannya banyak. Mengerti Allah itu maksudnya, ya kalau Allah maha melihat enggak? Iya maha melihat, itu semua paham. Tapi kemudian membawa ke dalam perlakuan kita bahwa Allah ini maha melihat, yang itu membuat kita menjadi tenang, menjadi terbatas, tidak akan melakukan maksiat. Nah itu berarti orang yang tidak jahil. Nah orang jahil itu orang yang tahu Allah maha melihat, tapi tetap aja melakukan maksiat. Tahu Allah ini Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, tahu ini, tapi masih galau aja urusan rezeki ini. Nah ini masih gofil, berarti masih gofil. Walau kasura zikrohu bil lisan, sekalipun zikir lisannya banyak. Akil itu al-arif billah, walau qala lahu zikrul lisan. Arif itu akil itu orang yang sudah makrifat kepada Allah, sekalipun zikir lisannya sedikit. Berarti yang banyak mana? Zikrul khofi. Zikir batinnya yang banyak. Jadi kalau ada ngeliat orang kok jarang terdengar dia berzikir gitu mulutnya, tapi zikir khofinya ini dia terus berjalan, itu bisa membuat dia menjadi arif. Meskipun yang lebih utama tentu saja orang yang kasura zikrohu bil lisan wa kasura zikrohu bil khofi. Nah, kata Ibnu Athaillah, perbedaan antara gofil dengan akil, ini perbedaannya pada pagi hari. Kalau si gofil ini, kalau pagi hari, ini dia ngelihat, gue mau ngapain ya? Hari ini mau ngapain ya? Oh, nanti saya pengen begini, nanti caranya begini. Diatur semua urusannya itu. Nanti akan begini, nanti saya akan mendaya gunakan kekuatan ini. Nanti saya akan hubungin si anu, hubungin si ini, hubungin sini. Pokoknya diatur semua itu. Yang itu mu'tamidun ala haulihi wa quwatihi. Yang pengaturan itu dia sandarkan kepada daya dan kekuatan dia sendiri. Jadi dia betul-betul mengatur dirinya sendiri dan bersandar kepada dirinya sendiri terhadap apa yang akan dia lakukan pada hari itu. Jadi pagi hari, lalu kemudian dia ngatur, nanti saya ngubungin ini, saya akan melakukan seperti ini, nanti setelah ini saya akan ke sana, nanti saya akan ngubungin sini, nanti saya, pokoknya semua dengan kekuatan dia, yang dia muktamad, yang dia bersandar kepada dayanya dan kekuatannya dia. Kalau orang seperti ini, nanti faiza fasahal qada'u ma abromahu, kalau kodoknya mengacaukan apa yang dia sangkakan, wahadama lahu ma amalahu, dan kodok itu menghancurkan, merubuhkan apa yang dia cita-citakan. Kan dia udah membangun cita-cita nih hari ini. Dia sudah menyangka bahwa hari ini akan begini. Tapi ternyata kodoknya Allah ini menghancurkan itu semua. Apa yang dia lakukan ini berantakan semua. Apa yang pasti yang dia lakukan? Apa yang dirasakan? Godoba, maka marah, wasakhoto, murka, wahazana dan sedih, wakonota dan putus asa. Bukan itu aja, fana za'arobbahu, dan dia akan menentang Tuhannya. Baru dah setelah dia gagal semua, baru nyalahin Tuhan, wa asa adabahu, dan jadi jelek adabnya dia kepada Allah. Kalau orang sudah seperti ini, maka yastahiku minallahil bu'dah, maka dia berhak, dia pasti akan jauh daripada Allah. Giliran mengatur urusan yang gak melibatkan Allah, tapi giliran hancur semua urusannya, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rancang, apa yang dia sudah susun semua rusak semuanya, baru kemudian dia menentang Allah. Padahal awalnya tidak melibatkan Allah. Beda dengan arif. Orang arif ini dia dari pagi, ketika dia sudah bangun pagi, lalu kemudian dia berpikir, dia melihat, dia berpikir apa yang Allah akan lakukan kepada dia hari ini. Apa nih kira-kira? Dia menanti, dia menunggu. Apapun saja yang Allah kodokkan kepada dia, dia sudah siap. Jadi dari pagi mental dia itu udah siap. Dari pagi mentalnya itu udah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia lakukan, apapun yang Allah lakukan kepada dia, apapun yang Allah takdirkan kepada dia pada hari itu, dia sudah siap. Kenapa? Karena dari awal dia sudah seperti itu. Tasarrufuhu billah. Dia melakukan semua itu dengan Allah. Wa minallah, dan dari Allah. Wa ilallah, dan kepada Allah. Itulah kemudian yang membuat orang ini
menjadi al-farhu was-sururu wal bahjatu. Dia menjadi gembira, dia menjadi bahagia, dia menjadi senang apapun yang terjadi pada hari itu. Itulah bedanya. Bedanya antara orang yang akil dengan orang yang gofil. Makanya di kita, di agama ini kan diajarkan ada zikir pagi, ada zikir sore. Pagi-pagi itu diajarin banyak banget zikir. Kalau Anda baca Al-Azkar misalnya, itu kan banyak banget doa-doa yang disampaikan oleh Nabi. Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi dorron wala naf'an. Kan banyak tuh doa-doa yang, ya Allah pagi hari ini aku tidak memiliki apapun. Aku tidak punya kuasa apapun terhadap diriku. Baik yang manfaat maupun yang mudarat. Nah itu kan doa-doa itu. Kalau di kita di Thariqah ini kan pagi aja kita udah sarapan 20 rakaat. 20 rakaat sholat sarapan paginya itu di kita ini. Kalau dulu masih 10 rakaat, sekarang udah 20 rakaat karena digabung semua itu. Jadi sarapan paginya aja 20 rakaat, 20 rakaat. Nah, untuk apa sih? Kalau pagi-pagi ibadah, kita pagi-pagi udah berzikir, maka itu bisa mengantarkan kita ini untuk tadi tuh, untuk berpikir maza yaf'allahu bihi. Apa yang Allah akan lakukan kepada kita. Sehingga hari itu kita melakukan perjalanan, kita melakukan aktivitas betul-betul di bawah naungan, di bawah ridhonya, di bawah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faiza aradal fakir, kalau kita semua ini ingin ayyakuna tasarrufuhu billah. Kalau kita ingin bisa seperti orang yang arif, ini bagaimana caranya? Jadi teknisnya bagaimana ini? Kita bisa jadi orang arif. Pagi-pagi itu seperti apa? Setelah kita ibadah, kita sholat, kita zikir itu bagaimana? Falyan azil an khuzuzi wa hawahu. Pertama, lepas dulu hasratmu dan hawa nafsumu, lepas dulu. Kita tahu nih, hari ini kita akan melakukan seperti ini nih. Kita akan melakukan, nanti siang saya akan melakukan ini. Ketemu dengan ini. Sudah, lepas dulu hasratnya. Hasratnya itu maksudnya, hasratnya itu sudah, ya pokoknya lakukan saja yang benar. Pokoknya kerja saja, lakukan saja yang tepat. Nanti hasilnya kayak apa gitu ya. Nanti sudah lepas itu hasratnya. Sudah dilepas hasratnya. Terus kemudian tenangkanlah hatimu, tenangkan dirimu. Wayasbiru wayastami'u, lalu kemudian sabarlah. Wayastami, dan dengarkanlah ilal hatib, kepada suara tanpa rupa. Fa innallaha subhanahu yasma'uhu ma yurid ayyatawajjahu ilai fi'lan autarkan. Allah nanti akan memperdengarkanmu apa yang Allah kehendaki untuk kamu tuju. Itu dilakukan ataupun tidak dilakukan. Jadi kalau dulu belum masuk, kalau kita dulu belum masuk Thariqah ini agak bingung nih bagaimana caranya nih. Gitu ya. Dan kalau kita sekarang mungkin tahu gitu. Ya tawajuh saja sudah. Habis zikir, habis sholat, sebelum melakukan aktivitas, sebelum keluar, sebelum melakukan aktivitas kemana-mana, duduk, sholat, zikir, tawajuh saja sudah. Tawajuh terus. Tawajuh, tenangin dirinya semua. Nanti Allah akan kirim kita hatif. Allah akan memperdengarkan kepada kita apa yang perlu kita lakukan. Kita punya rencana nih nanti gini. Tiba-tiba nanti ada suara, ada bisikan, ada sesuatu yang mengatakan kepada kita, jangan lakuin itu. Atau tinggalkan itu, atau kerjain yang ini aja. Atau nanti jangan lewat jalan sana, lewat jalan sini saja. Tapi Anda harus hening banget. Karena ini mendengarkan gitu. Sama seperti kita begini. Ini kan di luar ada suara-suara ya. Ya. Anda kan gak bisa denger ini, gak juga bisa jelaskan suaranya apa. Gimana caranya biar Anda bisa dengerin suara yang ada di sana ini? Kan dihenengin dulu semua. Semuanya dihenengin dulu. Kalau Anda lagi nyetel tip, matiin dulu. TV-nya matiin dulu, dihenengin semua dulu. Fokus kemudian. Baru kedengeran tuh apa yang ada di sana itu. Apa yang ada sekarang, kan ada suara-suara sekarang di sana nih. Baru bisa kedengeran itu. Tapi kalau kemudian kitanya ini masih rame, kitanya belum fokus, di sekitar kita ini masih rame, nggak bisa ini, nggak jelas ini kedengerannya. Apa yang dibicara ini? Apalagi hatif yang lebih lembut ya. Apalagi hatif yang lebih lembut gitu. Nah, cara begini nih, kata pengarang kitab ini, Ibnu Ujaibah ini,
Ini sudah waqad jarrabna haza fi safarina wa iqamatina. Ini sudah kami uji terus, udah kami tajribahin mulu ini. Baik kalau kami lagi dalam bepergian maupun kami lagi di rumah, selalu melakukan seperti ini. Pagi zikir, sholat, habis itu tawajuh. Tawajuh seredam-redamnya itu. Kan sudah punya teknik tawajuh itu. Tawajuh tuh. Nanti akan Allah perdengarkan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Nah nanti disitulah kemudian kita menjadi orang yang asro, orang yang Allah perjalankan, bukan orang yang bukan orang yang jalan sendiri, tapi orang yang Allah perjalankan. Bukan berarti kita nggak boleh punya rencana. Ya pasti punya rencana lah, hari ini kita mau begini, kita mau buka warung, kita akan ketemu sama orang, kita mau transaksi seperti ini, ya punya lah. Tapi bedanya tadi, tidak bersandar kepada haulihi wa quwwatihi. Tidak bersandar kepada dayanya dan kekuatannya. Yang kedua bedanya adalah kita mencoba komunikasi, mencoba mencari suara-suara yang Allah kirimkan kepada kita, apa yang perlu kita lakuin ini. Itu mesti itu. Dicoba aja. Kan ilmu begini kan ilmu terapan gitu, bukan ilmu bayangan. Ini ilmu amalia gitu. Ini coba aja. Sebelum Anda ngajar, berangkat sekolah, berangkat ngajar, berangkat kerja, kan sholat dulu tuh. Kalau emang belum sanggup sekarang sholat 20 rakaat, ya sudah sholat dulu berapa. Setelah itu zikir, lalu kemudian tawajuh. Hening saja. Tawajuh saja. Terus nanti ketemu itu. Nanti Anda lewatnya jangan lewat sana ya, lewat sini. Kalau lewat sana nggak ketemu sama orang yang bermanfaat nanti sama kamu. Kalau lewat sini nanti kamu ketemu teman kamu nanti. Ketemu teman kamu yang lama dan itu akan membuat kamu menjadi bantuan, menjadi wasilah ini. Ketemu semua itu nanti, ketemu. Nah itulah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah tentang al-ghafil wal akil. Orang yang lupa, orang yang lalai dan orang yang berakal. Terus ke hikam ke 116. Atau hikam ke-82. 116 atau ke-82. Atau 82. Amaroka fi hazidari bin nazri fi mukawwanatihi. Amarok memerintahkan siapa Allah kepadamu. Fi hazihidari di negeri ini, ay di dunia ini. Allah memerintahkanmu fi hazidari di negeri ini bin nazri dengan memandang. Bin nazri dengan memandang fi mukawwanatihi di dalam ciptaan-ciptaannya Allah. Fi mukawwanatihi di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Wasayaksifu dan akan menyingkap siapa Allah. Wasayaksifu dan akan menyingkap siapa Allah laka padamu. Fitil kadari di negeri tersebut ay akhirat. Fitil kadari di negeri tersebut ay di negeri akhirat. An kamali zatihi dari sempurna zatnya Allah. Kata Ibnu Athaillah, Allah ini cuma merintahkanmu di negeri ini untuk melihat. Melihatnya itu bil basor, dengan mata kepala. Melihat dengan mata kepala pada ciptaan-ciptaannya Allah. Ketika kamu sudah bisa melihat dengan mata kepala terhadap ciptaan-ciptaannya Allah, maka kemudian itu diiringi dengan basiroh, mata hati. Bahwa ciptaan-ciptaan itu semuanya adalah miliknya Allah. Kita melihat gunung, pakai mata. Gunungnya indah, pakai mata basor. Basirohnya juga melihat bahwa gunung ini adalah ciptaan Allah, kekuasaannya Allah. Kalau manusia mampu seperti ini, setiap kali melihat keindahan, basirohnya mengatakan ini adalah jamaliyahnya Allah. Ini adalah keindahannya Allah. Atau ketika melihat sesuatu yang buruk menurut kita, lalu basirohnya melihat inilah jalaliyahnya Allah. Masih ingat ya? Ada dua tuh, ada jamaliyah, ada jalaliyah. Jamaliyah itu sesuatu yang enak, sesuatu yang enak dipandang, sesuatu yang menyenangkan. Dari takdirnya Allah itu namanya jamaliyah. Kalau jalaliyah itu sesuatu yang tidak mengenakan. Bagi mata kita itu namanya jalaliyah. Ketika kita melihat jalaliyah, melihat sesuatu yang tidak enak, maka kemudian basyirah kita melihat bahwa itu adalah jalaliyahnya Allah.
Kata Ibnu Athaillah, kalau mampu kita seperti ini, mampu melakukan apa yang Allah perintahkan di dunia ini dengan tadi dua cara tadi itu, maka Allah akan menyingkapmu nanti di akhirat dari sempurna zatnya Allah. Orang yang seperti inilah yang nanti akan ketemu bersama, bertemu, menatap zatnya Allah. Di mana menatap zatnya Allah? Ya di akhirat. Kenapa? Karena nggak mungkin zatnya Allah bisa dilihat di muka bumi ini. Tidak mungkin bisa mata manusia memandang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bisa. Jangankan memandang Allah, memandang rahmatnya Allah, memandang pemberiannya Allah langsung tanpa ada wasilah, nggak mampu kita juga. Kemarin pernah saya contohin begini. Anda kalau lagi duduk zikir, tiba-tiba Allah langsung kasih Anda duit. Gerbuk. Nih, kasih duit 10 juta di depan. Gimana mental Anda? Beda nggak misalnya ketika Anda dikasih 10 juta melalui wasilahnya tadi atau langsung dari Allah? Mana yang paling kuat mental kita? Wasilah. Anda siap nggak menerima tiba-tiba lagi Anda diam gitu, tiba-tiba langsung di depan Anda jeder. Ada uang di situ yang langsung dari Allah. Siap memang mental kita itu begitu. Kan nggak siap mental kita itu. Mesti kacau itu. Ketakjuban, kekagetan, kegirangan, segala macam itu. Nah, orang kalau udah pada level tinggi ketakjubannya, pada level tinggi kekagetannya, itu bisa begini tuh, bisa gila dia itu. Bisa nggak sadar dia, bisa ngaco orang ini nih gitu loh. Saking tingginya level kekagetan dia gitu. Saking tinggi level ketidakkuasaan diri dia itu. Makanya kemudian Allah nganterin rezeki itu melalui wasilah. Jadi jangankan kita melihat Allah, melihat anugerah Allah aja secara langsung, itu aja udah nggak sanggup mental kita ini. Apalagi di Quran juga sudah disampaikan ketika Nabiullah Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Qala Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku. Aku ingin ngelihat kamu gitu. Kenapa kok Nabi Musa ini pengen ngelihat Allah? Karena Nabi Musa ini udah sering ngomong sama Allah. Udah sering bercakap-cakap. Wa kallamallahu Musa. Karena udah sering bicara, sering ngobrol, maka Musa pengen banget ngelihat. Ya persis lah seperti Anda gitu kan, main-main medsos, kemudian chat-chatan gitu kan sama perempuan-perempuan, sama orang kan lama-lama kan dengar suaranya doang, terus ketemu dong kan gitu ya. Kagak ada mau ngaku. Iya apa gitu. Iya apa gitu ya. Ya kan? Kayaknya pada tersedak semua ini. Iya begitu aja kan gitu kan. Lama-lama kan dengar suaranya doang, pengen juga ngeliat ke orangnya gitu kan. Ya Musa itu kira-kira kayak gitulah. Pak, dengan tingkatan yang lebih tinggi pastinya gitu kan. Maka kemudian Musa ini ngomong, ya Allah perlihatlah kepadaku, aku pengen ngeliat kamu, yuk kita ngedate yuk gitu ya. Kita apa sih istilahnya itu? COD. Paham banget COD. Paham. Maka kata Allah, qala lantaroni. Kata Allah, lantaroni. Tidak bakalan bisa kamu ngelihat aku, kata Allah. Walakin akan tetapi ya udah, kalau kamu nggak penasaran juga nih, gunung ini namanya Gunung Az-Zabir. Ada di Mesir, Gunung Az-Zabir. Lihatlah Gunung Zabir itu kalau dibaca tafsirnya Al-Khazin itu. Fa inistaqarrat makanahu fasaufa taroni. Kalau gunung itu masih tetap di tempatnya, kamu bisa ngelihat aku. Lihat tuh gunung. Kalau tetap gunung itu ada di tempatnya, kamu akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa so'iqo. Maka tatkala Allah bertajali menampakkan itu baru sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit Allah menampakkan dirinya. Sangat-sangat sedikit. Baru Allah menyingkap sedikit saja. Maka yang terjadi pada gunung itu apa? Ja'alahu dakkan. Jadi hancur dia. Wa kharra Musa so'ikon. Musa langsung tersungkur pingsan. Pecah itu. Gunung itu pecah. Al-Khazin di kitab tafsir Al-Khazin itu
pecahannya Gunung Az-Zabir itu menjadi kedua tempat, kedua kota. Satu di kota Mekah, yang satu di kota Madinah. Di kota Mekah itu jadilah 3 gunung. Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Sabir. 3. Jadi pecahannya ini, pecahan Gunung Zabir ini mental ke Mekah, mental ke Madinah. Yang di Mekah jadi 3 gunung. Jabal Sur yang di dalamnya ada goa Sur, Jabal Nur yang di dalamnya ada goa Hira, Jabal Sabir. Nah, nggak tahu nih saya Jabal Sabir belum pernah di mana ini apa posisinya karena belum jarang disebut ini Jabal Sabir ini. Yang di Madinah juga membentuk 3 gunung. Ada Jabal Uhud, Jabal Warqon, Jabal Ridwan. 3. Jadi Zabir ini pecah jadi 6 gunung gitu ya. Jadi 6 gunung. 3 ada di kota Makkah, 3 ada di kota Madinah. Itu kalau keterangan di kitab Tafsir Al-Khazin itu. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Inilah yang kemudian menjadi dasar juga bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tidak mungkin seseorang itu melihat Allah yaqazatan wa basaron secara sadar dan langsung pakai mata kepala. Nah, Ibnu Athaillah di Hikam ini tadi bahwa Allah memerintahkan kita semua untuk melihat di negeri ini, melihat dengan basor apa yang Allah ciptakan. Kalau mampu kita seperti ini, nanti kita bisa melihat Allah di akhirat secara langsung. Ini jugalah yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Kalau kamu belum mampu melihat Allah secara basyirah, maka kamu tidak akan mampu melihat Allah secara basor nanti di akhirat. Bahkan Ibnu Arabi pernah manggil Imam Ar-Razi yang ngarang kitab Firasah ini nih. Nulis surat bukannya manggil, nulis surat. Katanya Ibnu Arabi, ta'al nu'arrifuka billahil yaum qabla an tamut. Kemari kamu Ibnu Ar-Razi, aku akan memperkenalkanmu kepada Allah hari ini sebelum kamu meninggal. Karena kan lebih tua Ar-Razi sama Ibnu Arabi. Kata Ibnu Arabi, kamu kemari, saya akan memperkenalkanmu kepada Allah sebelum kamu meninggal. Fa iza tajallallahu li ibadihi ankartahu walam ta'rifu. Nanti kalau kamu nggak kenal Allah di sini, ketika nanti Allah bertajali kepada hambanya, kamu akan mengingkari dia dan kamu akan tidak mengenal Allah. Terus gitu Ibnu Arabi itu. Sini saya kenalin dulu. Nah, yang dilakukan oleh semua guru-guru mursyid, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita adalah bagaimana kita semua diantarkan oleh guru-guru kita ini untuk mengenal Allah. Di mana mengenal Allahnya? Ya di sini. Biar nanti di akhirat kita bisa mengenal Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Firasah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istidlalu bi ahwalil buruk. Kita masih membahas mengenai ilmu-ilmu yang cocok atau yang sama, yang mirip dengan ilmu firasah. An-nau usabi'u, macam yang ketujuh dari ilmu yang sama, yang mirip dengan ilmu firasah ini. Itu sesuatu hasola yang berhasil indal Arabi di sisi orang Arab. Apa itu? Minal istidlali dari pengambilan dalil. Di ahwalil buruki, dengan keadaan petir. Dengan keadaan petir, geledek. Wa ta'ammuli ahwali sahabi, dan mengangan-angan keadaan awan. Dan mengangan-angan keadaan awan. Ala nuzulil ghaisi, atas turunnya hujan. Ala nuzulil ghaisi, atas turunnya hujan. Wa adami nuzulihi, dan tidak turunnya hujan. Nah, orang Arab mengambil dalil. Kalau petirnya kayak apa, hujannya bagaimana nih? Kalau petirnya kayak begini, enggak hujan ini. Kalau nanti hujan tiba-tiba petir, nanti bagaimana hujannya? Kan dari petir-petir dulu nih. Nah kan kalau orang udah ngerti tentang keadaan petirnya, ini petir kayak begini mah nggak hujan, gitu ya. Kalau petir seperti ini akan hujan. Nah, orang Arab pinter ini untuk urusan kayak gini, gitu ya.
untuk mengambil dalil dari keadaan-keadaan petir dan juga keadaan-keadaan awan. Awannya kayak apa nih? Tipis apa tebal gitu ya. Wa akhassa dan menghususkan annasu siapa manusia, bangsa Arab maksudnya. Wa akhassa dan menghususkan annasu siapa manusia, bangsa Arab bihazal ilmi dengan ilmu ini, yaitu ilmu bi ahwalil buruqi was sahab. Ilmu tentang keadaan petir dan keadaan awan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka nas orang Arab, fa innahum maka sesungguhnya mereka nas orang Arab listidadi hajatihim, karena sangat butuhnya mereka. Listidadi hajatihim, karena sangat kebutuhannya mereka anas ilal guyusi pada hujan. Orang Arab kan butuh banget dengan hujan gitu loh. Allati biha, yang dengan guyus, kanu ada siapa mereka, yurauna memperhatikan siapa mereka. Yurauna memperhatikan siapa mereka, ahwalas sahabi keadaan-keadaan awan. Ahwala sahabi keadaan-keadaan awan wal buruki dan keadaan petir. Fala jaroma, maka semestinya lah, sudah pastilah. Fala jaroma, maka sudah pastilah. Kenapa? Karena mereka sangat butuh sama hujan. Karena mereka sangat butuh sama hujan, mereka pelajarilah itu bagaimana pola hujan. Biar nanti dia bisa mengambil manfaat dari itu gitu loh. Ya kayak kita misalnya di sini. Kita kan di sini bukan daerah pertanian kan. Makanya kemudian kita kan nggak terlalu tahu urusan pertanian, kapan masang kapan nanam padi yang bagus, kapan nanam jagung yang bagus, kapan, kan nggak ada yang paham ini kan. Kenapa? Karena kita nggak ada yang butuh ini. Kalau nanti Anda orang di Jawa, kalau ada orang Jawa di sini yang dia punya sawah, kan pasti tahu ini, oh nggak bagus ini nanam jagung sekarang mah, ntar nunggu berapa hari lagi, pasti tahu tuh dia. Kenapa? Karena memang dunianya sudah dunianya di situ gitu. Ya sama misalnya, kalau ada orang-orang yang masih punya banyak kebun, misalnya pinggir-pinggiran kan masih banyak kebun tuh, itu kan pasti tahu tuh kapan dia nanam bagusnya gitu loh. Bang Juli tahu itu, Bang Juli itu bagaimana kapan nanam pohon yang bagus, rumput ini gimana motongnya gitu kan. Itu paham itu kan, karena kebutuhan terhadap itu. Wali ajli kasroti tajribati, dan yang kedua alasannya karena banyaknya tajribah, karena arah banyaknya percobaan. Ya kan sering-sering nyoba mereka. Sering-sering melihat eksperimen, melakukan eksperimen, percobaan. Waqafu maka mengenali siapa mereka, ala dawabiti tilkal ahwali, atas batasan-batasan keadaan tersebut, atas batasan-batasan keadaan tersebut. Kan kenapa? Karena dia memang di dunianya yang pertama, yang kedua dia memang udah sering tajribah gitu loh. Nah saya juga baru tahu dari Bang Juli, kalau habis hujan itu disiram. Kalau menurut saya sih dulu kan udah kena air. Terus kata Bang Juli, ya beda katanya. Sama kayak kita habis kena hujan. Perlu nggak kita mandi? Ya perlu gitu. Ya sama lah gitu. Oh sama ternyata. Nah itu ilmunya Bang Juli itu. Gitu ya. Dari mana dia tahu begitu? Tajribah. Kenapa? Di dunianya. Nah orang Arab juga begitu. Dia paham betul itu petir kayak apa, awan kayak apa. Karena memang dia di dunianya itu. Kenapa di dunianya? Karena dia butuh banget sama turunnya hujan. Fa'arofu maka mengetahui siapa mereka. Annahu bahwasanya sa'an mata hadasa sewaktu-waktu terjadi. Annahu bahwasanya sa'an mata hadasa sewaktu-waktu terjadi. Asaklul fulaniu apa sakal fulan, bentuk ini. Wal hayatul fulaniyatu dan bentuk ini. Jadi kalau bentuk ini, kalau bentuk itu, kalau bentuk ini terjadi, kalau bentuk itu terjadi, fil goimi di dalam mendung, nazala maka turunlah al matoru hujan. Jadi sewaktu-waktu mendungnya ini bentuknya kayak begini, atau mendungnya ini bentuknya seperti itu. Oh ini tandanya hujan akan turun. Kama sebagaimana sesuatu annama jami'atil kal istidlalati. Annama jami'atil kal istidlati bahwasanya kumpulan istidlal tersebut, pengambilan dalil tersebut. Kumpulan kalau mau dikumpulkan semua ini, apa nih istidlalnya dari mana, ini pengambilan dalilnya dari mana aja ini? Itu mahsuratun dibatasi.
Itu mahsuratun diringkas. Itu mahsuratun diringkas fi umurin di dalam beberapa perkara. Apa saja nih pengambilan dalil terhadap turunnya hujan? Ini diringkas dalam beberapa perkara. Ahadihima salah satunya umur, ahadihima salah satunya umur, al-maudi'u tempat. Al-maudi'u tempat al-laziminhu yang dari maudi, al-laziminhu yang dari tempat, yang sa'u terbentuk. Yang sa'u terbentuk as-sahabu apa awan. As-sahabu apa awan. Bisartin dengan syarat ayya'rifu mengetahui siapa mereka. Ayya'rifu mengetahui siapa mereka ahwalal janibi keadaan-keadaan penjuru. Ahwalal janibi keadaan-keadaan penjuru. Al-muqabali yang berhadapan. Al-muqabali yang berhadapan lizalikal mansa'i. Lizalikal mansa'i pada pembentukan tersebut. Lizalikal mansa'i pada pembentukan tersebut. Jadi maksudnya lihat letak awal dan letak akhir terbentuknya awan itu kayak apa itu. Itu mesti dilihat. Kan awan ini kan kalau kita lihat kan kelihatan kan ya, awalnya dari mana, akhirnya dari mana gitu kan. Terbentuknya seperti apa gitu. Ya sekali-sekali liatin awan gitu. Kalau mau jangan lihat ini gimana. Nanti dari situ pertama tuh istidlalnya tuh. Dari letak awal dan letak akhir terbentuknya awan. Wasaniha dan yang keduanya ma'rifatu kauni zalika sahabi, mengetahui keadaan awan tersebut, mengetahui keadaan atau adanya awan tersebut rokikon tipis au kasifan atau tebal. Lihat awannya awan tipis atau awan tebal. Mendung banget kalau bahasa kita ini, mendung banget atau enggak. Kalau kita bahasa kita gitu, mendung banget nih. Mendung banget berarti kan udah hitam kan? Udah hitam, udah tebal banget gitu. Wasalisiha dan yang ketiganya ma'rifatul launis sahabi, mengetahui warnanya awan. Warnanya masih putih-putih keperakan atau udah hitam gitu kan. Warabi'iha yang keempat kaifiyatu ahwali riyah, mengetahui keadaan angin. Anginnya dari mana? Kemana? Ke utara, ke selatan, ke timur, apa ke barat? Nanti bisa ngelihat itu, bisa terlihat ini kemana nanti hujannya. Wa khamisiha dan yang kelima kaifiyatu ahwalil buruk, mengetahui keadaannya petir. Petirnya apa? Petirnya itu kayak menyambar, kayak berupa apa garis atau seperti apa gitu. Wa indal wukufi dan ketika mengenal ala hazil akhwali atas keadaan-keadaan ini. Kalau orang sudah mengerti 5 ilmu ini, 5 hal ini, istidlal ini, mengetahui 5 data ini, ya'rifuna maka mengetahui siapa si mereka, ya'rifuna maka mengetahui siapa mereka nas, an-nazalika bahwasanya demikian, hazil ahwal, bahwasanya demikian keadaan-keadaan ini, itu fatirun menciptakan lil judi pada hujan lebat. Lil judi pada hujan lebat au lir rizazi atau pada hujan rintik-rintik gerimis au lir rizazi atau pada nanti bisa ngelihat kalau 5 elemen ini 5 data ini udah ditahuin semua, maka dia bisa mengetahui nih ini yang bisa menciptakan hujan lebat atau hujan gerimis. Wa anna ayyal buruki dan bahwasanya petir-petir mana hulabun yang menjadi tanda hujan lebat. Hulabun, sudah ada keterangan al-hulab itu tanda hujan lebat. Jadi awannya itu awan tebal. Hulabun tanda hujan lebat. Wa ayyuha dan mana-mana buruk. Wa ayyuha dan mana-mana petir. Wa ayyuha dan mana-mana petir. Jadi hulab tanda hujan lebat. Jadi petirnya kayak apa yang itu menjadi tanda hujan lebat. Wa ayyuha dan mana-mana buruk. Mana-mana petir zatu soibin yang menjadi tanda hujan gerimis. Zatu soibin yang menjadi tanda hujan gerimis. Jadi orang Arab, orang-orang yang mengenal ilmu ini udah bisa tahu nih, oh kalau petirnya kayak gini nanti hujannya lebat. Kalau petirnya kayak begitu hujannya cuma gerimis. Walima dan pada sesuatu kasurat yang banyak. Walima dan karena sesuatu kasurat yang banyak tajaribuhum apa? Uji coba mereka, eksperimennya mereka fi hazal babi di dalam bab ini. Fi hazal babi di dalam bab ini. Wajah dan telah datang fi goribin di dalam hadis gorib.
fi goribin di dalam hadis gorib, fi goribi Abi Ubed di dalam hadis goribnya Abi Ubed, anna nabiyya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sa'ala pernah bertanya siapa Nabi? Sa'ala pernah bertanya siapa Nabi an sahabatin tentang awan. An sahabatin tentang awan marot yang lewat apa awan. Marot yang lewat apa sahab. Nabi pernah bertanya tentang awan yang saat itu sedang lewat. Faqala maka bersabda siapa Nabi? Bertanya siapa Nabi? Kaifa bagaimanakah? Kaifa bagaimanakah tarauna melihat siapa kalian? Tarauna melihat siapa kalian? Qawaidaha pangkal-pangkalnya sahabah, pangkal-pangkalnya awan. Bagaimana? Apa yang kamu lihat pada pangkalnya awan? Wabawasikohadan cabang-cabangnya awan. Wabawasikohadan cabang-cabangnya awan. Ajunun au ghairu zalika. Ajunun apakah berceruk? Ngerti ceruk ya? Lubang yang masuk. Apa berceruk? Awannya itu ada berceruk nggak? Berceruk itu ada lubang masuknya nggak? Bisa nggak ada bayangin? Bisa nggak ada bayangin awan? Awan itu ada nggak lubang-lubang yang tembus lah, kayak robekan-robekan lah gitu, bolongan-bolongan lah kira-kira begitu ya, lubang bolongan-bolongan itu awannya begitu nggak? Am ghairu zalik atau tidak seperti itu? Am ghairu zalik atau tidak seperti itu? Summa sa'ala kemudian bertanya siapa Nabi anil barki tentang kilat, tentang petir. Ajafawan jawab. Jafau itu apakah bersaut-saut? Ajafawan apakah bersaut-saut? Petirnya itu bersaut-sautan enggak? Awamido. Ada tuh di itunya tuh di footnote-nya. Awamido atau sesekali. Jadi petirnya ini saut-sautan atau sesekali saja. Amyasuku atau apakah membelah? Amyasuku apakah membelah apa petir? Sakon membelah langit. Sakon dengan belah langit. Jadi petirnya ini membelah langit apa enggak? Faqalu maka berkata siapa sahabat bal akan tapi yasuku membelah. Yasuku membelah apa petir? Sakon dengan membelah langit. Oh petirnya membelah langit ya Rasul. Faqala maka bersabda siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'a datang kum pada kalian semua al-hayya apa hujan. Al-hayya apa hujan. Al-hayya apa hujan. Oh kalau begitu nanti akan turun hujan. Ini kan bukan ramalan ini mah. Jadi jangan dianggap Nabi di peramal hujan dan ngeramal. Kan beda antara ngeramal sama yang bukan gitu ya. Jadi ini kan kenapa? Oh karena ada pola. Kan ada pola. Kalau mau hujan pola awannya kayak begini. Kalau mau hujan pola petirnya kayak begini. Maka ketika Nabi dikasih tahu nih hujan petirnya kayak ini. Kemudian awannya seperti ini. Maka Nabi bersabda. Ja'akum al-hayya. Datang kepada kalian al-hayya apa hujan. Iklam. Ini mah ilmu hujan mau udah hampir nggak mau kita pelajarin udah. Sekarang ngeliat handphone udah kelihatan. Jam 14 sampai jam 15 sekian anunya curah hujan apa enggak. Terus kemudian suhunya berapa. Kan kalau lihat di handphone kelihatan semua kan. Nanti ada gambar turun hujan, panas, geledek doang, kagak hujan gitu kan. Udah kelihatan di situ sekarang. Iklam ketahuilah anna aksara sukanil mafawizi bahwasanya mayoritas penduduk tanah tandus tanah tandus wasahoro dan padang pasir penghuni penduduk padang pasir ketahuilah bahwa mayoritas penduduk yang ada di tanah tandus maupun penduduk yang ada di padang pasir yahtajuna membutuhkan siapa mereka ilal matori pada hujan fi ma'asihim pada kehidupan mereka. Orang yang ada di tanah tandus, orang yang ada di padang pasir pasti membutuhkan hujan. Wa amma sukanul khidri dan adapun penduduknya tanah hijau, tanah pegunungan gitu ya.
tanah-tanah hijau atau tanah-tanah pegunungan, fala hajata, maka tidak ada kebutuhan lahum pada mereka ilaihi pada mator. Orang Bogor mah nggak bakalan nyari-nyari ilmu bagaimana untuk ujian. Udah ini dia gitu lah. Udah yang ada juga bagaimana cara menangkal hujan, itu dia tuh. Gitu. Kenapa? Karena fala hajata bagi dia gitu loh. Ini kalau yang ada di apa tuh di daerah mana tuh? Ya pokoknya kampung-kampung tandus lah yang jarang ada hujan di sana gitu. Itu kan dia sangat butuh terhadap hujan. Fala jaroma, maka semestinya lah. Fala jaroma, maka semestinya lah, pastilah. Al badawiyuna, siapa orang-orang badui. Al badawiyuna, siapa orang-orang badui. Orang badui kan orang yang di mana? Pelosok, orang yang ada di padang pasir, tanah tandus. Balagu, sampai siapa badawi. Balagu, sampai siapa badawi fi hazal ilmi, di dalam ilmu ini, fi hazal ilmi, di dalam ilmu ini, ila ghayatima, pada puncaknya sesuatu, ila ghayatima, pada puncaknya sesuatu, adroka yang menemukan ya pada ini, pada apa namanya, ilmu ini gitu ya. Ahlul khidri, siapa penduduk tanah hijau. Maksudnya orang Badawi lebih pinter daripada orang kota dalam urusan ilmu ini. Gitu. Kenapa? Karena orang kota itu maksudnya orang-orang yang ada di tanah hijau, itu mah dia nggak butuh banget sama turunnya hujan. Kalaupun dia memang tidak hujan, misalnya di Arab perkotaan sama di Arab yang ada di kota sama Arab yang ada di pedesaan, Arab kota memang jarang hujan, tapi keperluan airnya udah banyak di sana. Dia udah punya teknologi penyulingan. Di Arab kan kagak jarang hujan, tapi air kan melimpah-limpah itu. Di Mekah, coba Anda ke Mekah, ke Madinah. Hotel seberapa banyak itu. Seberapa kebutuhan air di situ. Dan airnya besar-besar semua itu. Akhirnya mereka punya teknologi penyulingan air yang itu diambil langsung dari Jeddah coba. Jadi ada pipa besar itu yang dari Jeddah masuk ke Madinah, masuk ke Mekah itu. Besar banget itu pipanya itu. Yang jadi dari buang air yang bekas diolah lagi jadi air bersih lagi. Nah, kalau orang kota nggak butuh itu. Jadi mau hujan kayak nggak hujan, air banyak kok. Tapi orang Badawi, dari mana dia airnya? Dia mau beli mesin air nggak punya uang gitu ya. Nah, jadi orang Badawi, orang itu lebih pinter dia ketimbang orang kota. Kenapa bisa lebih pinter? Karena kebutuhan. Jadi kebutuhan itu membuat orang itu bisa lebih pinter daripada orang yang tidak butuh. Wahazal makna dan adapun makna ini, ayakuna ada lil hindi pada orang India, lil hindi pada orang India, wa Turki dan Turki, wal Arabi dan Arab. Haudun apa kesesatan fi hazal ilmi, di dalam ilmu ini. Dari pengetahuan tentang ini, kata Ar-Razi ini, banyak ditemui orang India, orang Turki, orang Arab yang jadi sesat, yang menyesatkan ilmu ini gitu. Yang menyesatkan ilmu itu maksudnya yang menggunakan ilmu ini untuk sesuatu yang nggak bagus. Jadi dibisnisin, diproyekin gitu loh, buat nipu-nipu orang. Nanti mungkin disampaikan di sini apa ini kesesatan mereka. Li'annal ghaliba, karena bahwasanya umumnya alal hindi, atas orang India, tarwijul akazibi, menyebarkan kebohongan-kebohongan. Farubbama, maka terkadang, karena ada al-wahidu, siapa seseorang, minhum dari mereka hindi, hindi, orang-orang India, qad arafa, sungguh mengetahui siapa si wahid, siapa al-wahidu minhum, tilkal alamati, tanda-tanda tersebut. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda awan, tanda-tanda petir. Mereka sudah tahu nih tanda-tanda petir sama tanda-tanda awan. Wa ahato dan meliputi biha dengan tilkal alam. Wa ahato dan meliputi siapa si wahid biha dengan tilkal alamah.
Fatawassala, maka jadi wasilah. Fatawassala, maka jadi wasilah. Bizalika, dengan demikian itu, dengan demikian alamat-alamat, dengan demikian apa yang dia ketahui tentang tanda-tanda tadi, menjadi wasilah untuk apa? Ila tarwijin nawamisi, untuk menyebarkan kaedah-kaedah. Ila tarwijin nawamisi, untuk menyebarkan kaedah-kaedah. Misla ayat da'iyah, seperti ayat da'iyah mengaku-ngaku. Siapa si Wahid? Annahu, bahwasanya si Wahid yadfa'u, dapat menolak. Yadfa'u, dapat menolak al-barda, pada salju. Al-barda, pada salju. An mazarihim, dari ladang-ladang mereka. Wa kurumihim, dan kandang-kandang mereka. Wa imarati arodihim, dan bangunan-bangunan tanah mereka. Wa imarati arodihim, dan bangunan-bangunan tanah mereka. Lalu kemudian dia ngaku-ngaku nih, udah nanti saya bisa nih, kalau bahasa kita gampang gini, nyingkirin hujan bisalah, misalnya geser hujan ini bisalah, bisa. Tapi yang pengetahuan dia ini bukan karena kekuatan doanya, bukan karena kekuatan apanya gitu. Tapi memang dia ini tahu karena dia udah baca pola nih. Ini awannya begini, betirnya begini. Nanti hujannya nggak di sini, hujannya nanti di sono nih. Meskipun awannya ada di sini, nggak ada hujan nih, pindah ke sana. Tapi kemudian dia ngaku-ngaku, ntar gue pindahin nih awan ke sana. Padahal memang nggak dipindahin, juga dia pindah sendiri gitu. Karena udah polanya gitu loh. Nah itu yang dianggap tadi tuh, dia ngaku-ngaku, lalu kemudian melakukan kebohongan. Watorikul khilati, dan adapun cara penipuan. Watorikul khilati, dan adapun cara penipuan fihi, di dalamnya. Annahum, bahwasanya mereka tadi tuh orang-orang India, orang Turki, orang Arab. Annahum, bahwasanya mereka layad dauna, tidak ngaku siapa mereka, tidak akan mengaku siapa mereka. Zalika, pada demikian itu, layad dauna, tidak akan mengaku siapa mereka. Zalika, pada demikian itu, demikian apa? Menolak hujan, nolak salju. Nih saya singkirin dah nih, nggak bakalan ada nanti nih hujan-hujan. Dia tidak akan ngaku-ngaku bisa begitu, illa kecuali fissuhubir robiati, pada awan-awan musim semi. Pada awan-awan musim semi. Ya kalau kita misalnya bulan panas itu bulan apa kira-kira? Biasanya Maret ya, Maret, April kayak yang panas ya. Terus dia bilang pas udah bulan April, terus ada orang mau hajatan, dari sini nih gua tolak hujan, nggak bakal ada hujan nanti. Ya memang udah kagak ada hujan di situ, gitu ya. Udah kemungkinan besar gak ada hujan lah gitu, udah kagak ada hujan di situ gitu. Nah sama seperti dia tuh nggak bakalan ngaku kecuali pada awan-awan musim semi aja. Fa innahu, maka sesungguhnya dia laisa, tidaklah, min sa'niha, dari keadaannya suhubir robi'ah, min sa'niha, dari keadaannya awan-awan musim semi. Antut biko dapat terbentuk apa suhubir robi'ah alal afaki, di atas langit-langit. Alal afaki, di atas langit-langit. Bahkan innama hanyalah tan akidu terikat apa suhubir robi'ah fi mawadiin, di tempat-tempat, minal jawi, dari angkasa. Mutafarriqatin, yang terpisah-pisah, tersebar-sebar. Mutafarriqatin, yang tersebar-sebar. Fata'ti, maka datang apa suhubir robi'ah, apa awan-awan. Fata'ti, maka datang apa suhub, awan-awan, bilbardi, dengan salju. Summatan hilu, kemudian lepas apa suhub. Sumbatan hilu, kemudian lepas apa awan. As-sahabatu, apa awan. Jahaman, hujan gerimis yang hampir nggak ada air. Jadi jahaman itu as-sahabul lama afihi, awan yang nggak ada air di dalamnya. Jadi awan itu kemudian tidak menghasilkan hujan. Kalaupun hujan, itu hujan cuman dikit banget gitu loh, yang kemudian udah hilang gitu. Nah, dia tahu ini polanya ini yang ada di musim semi gitu loh. Bahwa kalaupun ada awan ini nggak akan menurunkan hujan gitu loh di musim semi ini. Karena dia akan cepat terlepas. Nah itu akan menyebabkan awan ini tidak akan membentuk hujan, tidak akan menurunkan hujan, tidak akan menurunkan air gitu. Maka tapi pengetahuan orang yang ini mengatakan
itu gue geser itu, gitu loh. Atau ini gue tahan ini, gitu loh. Ini gue tahan ini. Padahal dia tahu bahwa ini gak bakalan ada hujan, gitu. Faman, maka barang siapa itu arafa mengetahui siapa man ahwala sahabi keadaan-keadaan awan, ahwala sahabi keadaan-keadaan awan, ma'rifatan dengan pengetahuan tamatan yang sempurna. Kalau orang sudah mengetahui keadaan-keadaan awan dengan pengetahuan yang sempurna, bisa babit tajaribi dengan sebab uji coba, bisa babit tajaribi dengan sebab eksperimen, allatiza karena yang menerangkan siapa kami, farubbama maka terkadang arafa mengetahui siapa siman. Kalau dia sudah seperti itu, dia tahu tentang polanya awan, maka arafa dia akan mengetahui annas sahabata bahwasanya awan, annas sahabata bahwasanya awan, allati tawaladat yang melahirkan apa sahabah. Hahuna di sini la tumtiru tidak akan menurunkan hujan. La tumtiru tidak akan menurunkan hujan huna di sini. Bal bahkan tagoyaro berubah. Tagoyaro berubah apa sahabah, apa awan, ila maudiin pada tempat akhorin yang lain, koribin yang dekat. Koribin yang dekat minhu dari maudi. Bahkan dia bisa berubah, geser itu awannya ke tempat yang lain yang dekat dari itu. Hina izin tatkala itulah yaddai mengaku-ngaku zalikal insanu siapa manusia itu, zalikal insanu siapa manusia itu, annahu bahwasanya insan, zalikal insanu siapa manusia itu, annahu bahwasanya zalikal insan toroda dapat menggeser, siapa zalikal insan tilkas sahabata pada awan tersebut, an hazal maudi'i dari tempat ini. Imma ada kalanya li ajli ruqyati pada bumbu ruqyah. Ada kalanya dibumbui ruqyah. Ruqyah doa-doa. Gue baca-bacain ya. Pindah deh gitu ya. Au li ajli syafaati atau karena arah pertolongan indallah di sisi Allah. Dengan pertolongan Allah. Ini semua akan bergeser di sini gitu ya. Untuk menaikin dia bukan dukun aja gitu loh maksudnya. Bukan untuk dia bukan dukun aja gitu loh. Kan jadi ini yang jadi masalah di sini nih. Fayaqau maka jadilah al-amru apa perkara kama sebagaimana sesuatu idda'a yang ngaku-ngaku siapa sih insan zalikal insan hu pada ya memang kejadian seperti itu. Kenapa? Itu memang sudah polanya, sudah sunatullahnya. Dia mau bacain kek, dia kagak mau bacain kek, awan itu mesti bergeser. Tapi karena dia ini butuh proyek gitu kan ya. Jadi gue coba bacain ini sehingga orang yang nggak tahu, wih keren juga itu ya. Bisa mindahin awan gitu kan. Bisa mindahin awan yang ke situ. Fayasiru maka jadilah zalika apa demikian itu khodi'atan tipuan. Jadilah zalika apa demikian itu khodi'atan tipuan kawiyatan yang kuat. Tipuan yang kuat banget ini. Kenapa? Karena udah bawa agama gitu. Udah bawa baca-bacaan gitu. Wa fitnatan dan fitnah azimatan yang dahsyat indal hasawiyah di sisi orang Hasawi. Orang Hasawi itu kalau dilihat di footnote-nya itu nasabahu ilal haswi awil khos atau ta'ifatun tamassaku bizawahir. Segolongan orang yang memegang teguh dengan hal-hal yang zohir. Jadi orang-orang rasionalis lagi mungkin kira-kira begini. Wal awami dan orang awam. Jadi masalahnya di sini bukan masalahnya di sini adalah menjual ayat, menjual agama untuk sesuatu yang urusannya sudah sunatullah gitu loh. Kalau dia itu oke saya doain nih bergeser, mudah-mudahan ini bergeser. Dia nggak punya ilmu tentang itu gitu loh. Kayak selama ini kita kan. Anda punya ilmu tentang awan nggak? Enggak kan? Tentang geluduk? Enggak. Ya berarti Anda kalau lagi doa begini, doa biar hujannya ini bergeser ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa gitu lah. Ya nggak boleh ketika Anda masang tarif lah. Gitu. Tarifnya berapa nih? Masang tarif gitu ya. Dulu sempat mau tuh kita bikin gituan tuh. Karena dulu ada kawan-kawan yang kerja di IO gitu kan. Nah IO ini kan butuh tim-tim daripada ini dipakai oleh orang-orang yang nggak jelas-jelas itu, ya dipakailah sama orang NU. Jadi mungkin NU sini atau FKMA boleh lah itu bikin gituan itu, bikin mau orang hujan. Nah, yang jadi masalah di sini adalah orang ini tahu, dia ngerti bahwa memang ini polanya gitu loh. Tapi kemudian dia menganggap
bahwa ntar nih saya baca-baca ini biar nanti ini bergeser. Jadi contohnya begini. Ini kan utara, ini selatan nih misalnya. Ini utara, ini selatan. Kita di sini. Ini awan ada di atas sini. Awan ada di atas sini. Lalu kemudian kita lihat angin bergeser kemana? Angin bergeser ternyata ke utara. Lalu kita lihat jamnya. Berapa kira-kira kecepatan anginnya di sini? Nggak usah pakai ngeliat jam lah, ngeliat handphone juga. Atau ngeliat aja. Lihat secara kasat mata. Cepat apa enggak nih pergeseran awannya? Lalu kemudian kita lihat di arah selatan. Misalkan sini mendung banget nih. Di atas kita mendung banget. Di atas kita mendung banget, angin ke utara. Di selatan nggak ada mendung, terang di sana. Nah itu kan berarti angin akan membawa awan ini kemana? Ke sana. Yang nanti yang ada di sini berganti yang ada di sana yang selatan. Yang ini kemudian apa yang di selatan ini kan nggak ada awan. Berarti di sini hujan apa enggak nanti nih? Kan enggak, hujannya bergeser nanti ke sana gitu loh. Nah ini kan yang ini gampang aja pakai kasat mata aja nggak pakai hitung-hitungan. Kan nanti bisa kelihatan asal Anda tahu nih kemana nih angin. Ya kalau mau tahu anginnya kemana ada giniin aja gitu ya, giniin. Terus tapi tempat yang agak tinggi gitu ya. Ini kemana nih anginnya nih? Gitu kemana nih anginnya? Kalau kemudian kita lihat, oh ke sana anginnya. Kemudian di sana di selatan tidak ada awan yang gelap. Oh berarti nanti sekitar 5 menit 10 menit ini nanti yang hujan di sana, di sini mah nggak hujan ini gitu loh. Nah, kan ini pengetahuan yang udah pola ini kan. Lalu kita bilang sama orang, lu tahu nggak nih sekarang mendung nih? Iya, gue bacain ya, biar kagak hujan acara lu nih gitu ya. Ini gue bacain sekarang nih, gitu. Kalau nggak baca sekarang nanti hujan nih gitu ya. Nah terus akhirnya, ya udah bacain dah. Lalu kemudian, ya benar dia baca ya, yang terjadilah pastilah terjadi inilah. Terjadilah, secara sunatullah terjadilah ini. Lalu kemudian dapatlah dia gitu loh. Apalagi sekarang model hujannya kan nggak rata. Jadi sekarang di sini hujan, di sana nggak hujan. Tadi saya dari dalam duduk doang, nggak ada hujan, kering banget dah. Nyampe di perempatan Kebayoran Lama, basah semua itu bekas hujan gede. Wah, habis hujan gede di sini. Nyampe di perempatan Permata Hijau, kering lagi sampai sini. Gitu kan, tadi udah deket-deket semua kan. Jadi hujannya nggak kayak zaman dulu gitu ya. Zaman dulu kan hujannya rata. Jadi kalau sekarang jarang rata itu. Nah, fahaza maka inilah jumlatul kalam, sejumlah kalimat, sejumlah kalam fil ilmi di dalam ilmu al-munasabati yang cocok, yang sesuai li ilmil firasati pada ilmu. Inilah 7 ilmu yang dianggap sama dengan ilmu firasah. Nah, saya minta maaf teman-teman semua, saya nggak ke Uber tadi tuh. Cuma kemarin saya udah nyicil dikit-dikit, tapi tadi rencananya antar saya pengen rapihin abis asar. Ternyata sampai maghrib tadi tuh riweh banget masih kegiatan ini kegiatan itu. Jadi beberapa udah yang belum itu ngambil barangnya ini nih, karena banyak itu tawasulnya aja ada 20 itu untuk ngambil barang gitu. Ngambil barang kan aku tahu nih kita di sini ada barang kan nih. Tahu, kemudian kalau tahu ngambilnya bagaimana? Itu ada tawasulnya aja ada 20 itu. Nah, terus ada beberapa yang belum selesai. Makanya tadi saya minta maaf, kita tunda lah. Insyaallah dua minggu yang lalu yang akan datang lah, insyaallah mudah-mudahan jadilah gitu ya. Kalau yang lain-lain, kalau hujan buat geser-geser hujan lah, geser-geser hujan. Ya siapa tahu Anda butuh lah buat doa-doa biar nanti hujan ini coba bagaimana, tunda dulu bagaimana ya, nanti ada tuh selesai itu. Kan saya pengen bikin rapi aja sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ilmu tentang mencari sumber air, kemudian tentang sesuatu yang ada di bawah bumi, apa ini ada barang tambang apa enggak. Terus yang ketiga tentang hujan. Minta maaf ya saya. Jadi tadi benar-benar saya habis asar sampai maghrib tadi tuh masih riweh urusan sana sini segala macam. Nah mudah-mudahan sih pertemuan yang akan datang insyaallah sudah jadilah semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya karim wa filana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'udzika bima qara'na wa sami'na wa fardudhuma inda hajatina. Allahumma ij'alna waj'al auladana wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wayya min ahli syarri wa min ahli jahl. Bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.